kalau boleh nggak ibu doain aku kalau misalnya hidupku terjamin aja gitu maksudnya. Entah caranya jadi apa kan gitu misalnya. Bisa dipahami ya. Nah itu dia enggak, pokoknya ibu itu sudah minta pada Allah kamu harus jadi PNS. Misalnya ya. Wajar, sudah saya bilang ya, ingat baik-baik sebagai seorang anak ada satu hal yang kita ingat, ibu kita mungkin nggak tahu yang benar, tapi ibu kita pasti pengen yang baik. Paham ya maksudnya ya? Jadi ibu kita bisa jadi nggak tahu mana yang benar, tapi ibu kita pasti mau yang terbaik. Makanya jangan didebat ketika ibu kita merasa jadi PNS adalah yang terbaik. Kita bisa ngajak ngobrol misalnya, ibu mohon maaf nih, mau nanya boleh. Kalau misalnya nih, ibu kan pengen aku jadi PNS, kenapa ya bu ya? Ya karena kamu bisa hidupnya terjamin. Nah, terjaminnya itu menurut ibu ada batasan nggak nih misalnya? Iya minimal kamu dapat gaji bulanan. Iya sih, aku juga pengen dong. Manusia mana yang nggak pengen terjamin? Tapi aku lihat tuh temanku tuh PNS ibu, tapi hidupnya juga masih susah misalnya. Dan ada temanku yang lain. Ada temanku yang jadi PNS, dia memang terjamin dapatnya bulanan segini, gitu kan ya. Hanya saja ketika dia sakit, misalnya duitnya kurang, tetap aja dia harus ngutang misalnya. Nah temanku yang satu lagi, dia pengusaha bu. Nah ternyata hidupnya juga terjamin. Kalau boleh nggak ibu doain aku kalau misalnya hidupku terjamin aja gitu maksudnya. Entah caranya jadi apa kan gitu misalnya. Bisa dipahami ya. Nah itu dia enggak, pokoknya ibu itu sudah minta pada Allah kamu harus jadi PNS. Misalnya ya sudah diajak ngobrol nggak bisa tetap oke, bu kalau nanti misalnya pas aku kerja misalnya aku jadi PNS terus aku sudah berkeluarga boleh nggak aku punya pilihan? Ya itu terserah kamu, kalau kamu udah bersuami mah biar sama suamimu aja. Ya udah niatin jadi PNS sebagai birrul walidain. Ya kan? Lah itu pahala luar biasa tuh. Berarti kan bukan PNS-nya kan, tapi birrul walidainnya. Itu bagus, nggak ada masalah. Karena ada banyak orang tua ketika kita sudah menunjukkan birrul walidain, dia sudah selesai. Dia udah merasa ridho. Nah kalau dia sudah ridho, apapun jadi insya Allah. Maka kalau misalnya dia tetap gak bisa dinego nih, sudah diajak ngobrol gak bisa dinego, tetap mau jadi PNS, ya udah niatin birrul walidain, bukan PNS-nya. Nah tugas saya nanti ngobrol sama ibu-ibu yang lain, supaya nanti ibu-ibu itu tidak anaknya itu cuma jadi PNS doang, tapi harus ada lanjutannya gitu loh. Ustadz, anak saya mau jadi PNS Ustadz, tapi setelah dengerin Ustadz, saya mau anak saya jadi PNS gubernur sekalian Ustadz. Nanti kalau dia jadi gubernur Ustadz, nanti lihat Ustadz apa yang dia lakukan Ustadz. Nah bagus tuh, bisa dipahami ya. Jadi jangan PNS-nya, bukan masalah PNS ya. Saya bukannya anti PNS, bukan ya. Tapi maksudnya adalah jangan sampai cita-cita tuh cuma segitu doang, masuk UI doang, jadi PNS doang, bukan. Nah nanti itu yang diobrolin sama orang tuanya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tersinggung juga banyak loh orang tua. Gitu ya. Banyak ya pengen jadi PNS ya. Pengen jadi anaknya jadi PNS gitu ya. By the way, aku boleh sedikit ngobrol ya. Aku coba kasih tahu. Ini meluaskan pandangan aja. Ini bukan syariat. Kalau orang Chinese, karena saya orang Chinese, bapak dan ibu saya itu tidak pernah ngasih tahu bahwa kamu harus jadi PNS. Bahkan sebaliknya, kalau bisa kamu jangan jadi PNS. Bisa dipahami maksudnya? Jangan jadi PNS. Kenapa? Banyaklah alasan-alasannya. Nanti kalau saya sampai di sini bahaya nanti. Tapi yang jelas, maksudnya gini, kita jadi terbuka pemikiran kita bahwa kerjaan tuh nggak cuma PNS. Bahwasanya pekerjaan tuh ada perkara-perkara yang lain gitu loh maksudnya. Nah itu maksudnya sebagai orang tua lebih baik jangan membatasi anak pada teknisnya. Batasin aja anak, contoh kayak gini ya. Nak kalau bisa cari pekerjaan jangan yang haram nak, atau yang deket-deket yang haram nak, jangan nak. Nak duit itu penting nak, tapi lebih penting lagi cara mendapatkannya nak. Nak pendapatan itu penting nak, tapi lebih penting lagi nak ngeluarinnya di mana nak. Kan gitu kan ya. Nah itu yang dipandu tuh. Jadi jangan PNS-nya. Karena bisa jadi anak kita lebih tinggi daripada PNS. Bisa jadi. Atau bisa jadi kemudian dia misalnya justru di atasnya PNS. Bisa jadi. Artinya jangan pada teknisnya.
Jangan pada teknisnya, tapi pada sesuatu esensi atau nilainya. Nah, itu yang coba kita pesankan pada anak-anak kita. Bagaimana cara kita melatih sikap tawakal dalam kehidupan keseharian? Melatih itu berarti kadang-kadang kita yang gagal, kadang-kadang kita berhasil. Ya sama kayak kita latihan matematik lah. Kalau kita latihan matematik ngerjain soal banyak, biasanya kalau ngerjain soalnya sudah semakin banyak, kita semakin besar kemungkinan berhasilnya. Tawakal artinya adalah mewakilkan sesuatu kepada Allah. Berarti ujungnya itu kita tahu bahwasanya semua ini adalah untuk Allah. Maka segala kejadian kita coba kaitkan kepada Allah. Misal, saya pernah mau ngisi kajian, saya sudah pernah cerita. Ketika di kuliah mau ngisi kajian, yang datang adalah para ulama. Saya senang banget karena akhirnya bisa menyampaikan apa yang saya pahami kepada orang-orang yang punya pengaruh lebih banyak. Sehari sebelum kajian, mata saya bengkak. Bengkaknya parah. Sampai tinggal segaris doang. Yang kayak gini aja udah sipit, apalagi tinggal segaris kan gitu. Ketika kemudian saya tahu saya besok nggak bisa ngisi, reaksi saya yang pertama adalah, ya Allah kok hari ini sakitnya. Kan kamu tahu besok aku pengen ngisi kajian penting banget ya Allah. Nyiapin udah lama. Kenapa hari ini? Kenapa nggak kemarin? Atau nggak setelah saya ngisi ya Allah? Ini tawakal atau tidak? Tidak. Salah kan ya? Lalu saya mikir lagi. Lik, ujung-ujungnya apa yang kamu pengen? Ujung-ujungnya apa? Kalau kamu ngisi nih dan berhasil nih dan mereka yakin dengan apa yang kamu sampaikan nih, terus apa? Mereka bisa dakwain lagi ke yang lain. Iya. Terus setelah itu apa? Orang-orang jadi tahu tentang Islam. Iya. Kalau misalnya orang-orang tahu tentang Islam terus apa? Aku kan bisa dapat pahala. Iya. Terus kalau kamu sabar sekarang kamu dapat pahala nggak? Dapat. Bahkan gak usah ngisi kajian, udah dapat pahala. Enak kan? Itu tawakal, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah kalau ini memang baik ya Allah, kasih aku pahala yang sama karena aku sudah nyiapin ya Allah. Itu tawakal. Gitu kan ya. Kalau ini besok buruk ya Allah, berarti engkau lagi menghalangi aku dalam keburukan ya Allah. Tawakal kan ya. Nah itu tawakal. Jadi ujungnya itu apa? Kita coba untuk senantiasa dikaitkan dengan Allah. Jadi jangan pakai rumus orang Indonesia juga. Tahu rumus orang Indonesia? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Enggak gitu juga. Karena kalau kita mikirnya kayak gitu, rumus orang muslim, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pernah dengar kayak gitu? Banyak tuh biasanya di sanlat-sanlat tuh biasanya. Yang nggak salah semua juga sih, tapi yang benar adalah tawakal itu tidak di ujung saja, tapi dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah niat ini untuk Allah. Itu tawakal namanya. Ya Allah, semua urusan aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal sama ikhlas bedanya apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis bedanya. Karena semuanya dikaitkan kepada Allah. Nah, tawakal ini adalah dari awal sampai akhir. Sebelum doa dia sudah tawakal. Gimana caranya orang doa tapi nggak tawakal? Paham nggak sih maksudnya? Minta tapi nggak serius gitu maksudnya. Pernah dengar gini nggak sih? Pernah dengar orang yang ngomong tapi nggak serius nggak? Kamu udah salah sama aku kan? Kamu nggak minta maaf sama aku? Ya udah deh minta maaf. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Itu serius nggak? Paham gak sih maksudnya? Banyak orang-orang yang sholat begitu tuh. Gitu kan ya. Jadi kayak apa ya? Kayak minta tapi gak serius. Doa juga gitu. Minta tapi gak serius. Sholat kan doa. Minta tapi gak serius tuh. Banyak orang-orang kayak gitu. Ya udah, aku salah. Ibu-ibu kan sering gitu kan ya. Padahal serius gak bilang aku salah. Gak serius. Orang yang merasa bersalah nggak ngomong gitu, paham nggak sih maksudnya? Nah, gimana cara doa tanpa tawakal? Nggak mungkin. Maka tawakal tuh dari awal sampai akhir. Maka sebelum kita berdoa kita sudah bertawakal sama Allah. Sebelum kita usaha kita sudah bertawakal sama Allah. Sebelum kita ikhtiar kita juga tawakal sama Allah. By the way, usaha sama ikhtiar itu sama ya. Gitu kan ya. Nah, yang terakhir tawakal ya itu sudah semuanya tawakal pada Allah. Nah, itu cara melatihnya dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita coba konekkan dengan Allah bahwasanya ujung yang kita cari adalah hanya Allah, bukan yang lain. Punya anak setiap hari kemudian dipertanyakan pada diri sendiri, anak kita ini pengen kita untuk apa? Kalau cuma untuk nanti besok kita sudah tua ada yang ngurus Ustadz, nyesel besok, yakinlah.
Paham maksudnya? Karena itu untuk diri kita bukan untuk Allah kan. Maka niatkan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini orang-orang yang benar-benar jadi bisa beribadah pada Engkau ya Allah. Orang-orang yang taat pada Engkau ya Allah. Itu didoain tiap hari. Ketemu sama suami. Nah, coba dulu suaminya nih, kita nikah untuk apa sih sebenarnya? Apakah kita nikah untuk dilayani oleh suami kita supaya nggak usah pakai Gojek lagi, gitu kan ya? Atau bisa ketika pergi ada yang nyium tangan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Coba diluruskan lagi, tawakal pada Allah. Ya Allah, suaminya pergi, ya Allah ini aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dia dikasih harta-harta yang baik. Ketika pulang nggak bawa harta yang baik pun, minimal dia bawa kemudian kebaikan diri dia. Jangan sampai di luar dia digoda sama yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, itu bertawakal pada Allah. Setiap hari dilatih itu. Susah nggak? Banget. Karena banyak godaannya. Begitu nanti kita sudah berbuat, ujung-ujungnya ya nanti ke diri kita sendiri lagi dan segala macam. Nah, itu latihan namanya ya. Tapi latihannya dengan ujungnya kita tahu bahwasanya semua ini kita tujukan kepada Allah. Ada yang lain? Silakan.